Tiga cara supaya kita selalu senantiasa untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Cara yang pertama yaitu kita syukuri nikmat Allah menggunakan hati. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu kita mensyukuri nikmat Allah ini menggunakan hati kita? Yaitu dengan cara kita meyakini, kita mengimani dan kita mengakui bahwa segala sesuatu, nikmat, rezeki itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu kita kirimkan ke haribaan junjungan alam, putra dari Abdullah, buah hati dari Siti Aminah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan bacaan yang begitu ringkas, bacaan yang begitu pendek yang terucapkan di bibir kita, senantiasa kita mengharapkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti, dan kita termasuk sebagai golongan umat-umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tema kita pada perjumpaan kali ini, saya memilih judul yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur artinya yaitu ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apabila kita mendapatkan suatu kenikmatan, apabila kita mendapatkan suatu rezeki, maka kita ucapkan bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini juga termasuk janji Allah, salah satu janji Allah di dalam Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Yang artinya, apabila kalian, kata Allah, mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka hendaknya kalian itu mensyukuri nikmat yang aku berikan. Maka saya, kata Allah, akan menambahkan nikmat tersebut. Tapi ingat saudara-saudariku, apabila kita kufur
dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita tentang bersyukur, maka kita sebagai kaum hamba yang lemah sudah sepatutnya kita berwajib untuk mensyukuri segala nikmat, segala rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wajib hukumnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saudara-saudari rahimakumullah, penyakit kita ini cuma satu. Kita ini orangnya tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Salah satu penyakit yang ada di hati kita ini salah satunya adalah kita manusia yang tidak pernah puas apa yang sudah kita miliki. Terkadang ada di dalam hati kita, di dalam benak kita, kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita tidak pernah merasa cukup atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari sama-sama kita secara perlahan-lahan belajar kita bersifat untuk qanaah, yaitu merasa cukup, kita bersyukur baik sedikit maupun banyak rezeki yang kita dapatkan, nikmat yang kita dapatkan, hendaknya kita senantiasa tetap bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bahkan di dalam suatu hadis dikatakan, yaitu wa qalilum min ibadiyas syukur. Maknanya yaitu sangat sedikit sekali manusia itu bersyukur. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Bagaimana cara kita mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita? Saya berikan 3 cara supaya kita selalu senantiasa untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Cara yang pertama yaitu kita syukuri nikmat Allah menggunakan hati. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu kita mensyukuri nikmat Allah ini menggunakan hati kita? Yaitu dengan cara kita meyakini, kita mengimani dan kita mengakui bahwa segala sesuatu, nikmat, rezeki itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang kedua yang bisa kita lakukan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu mensyukuri dengan cara lisan. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita menggunakan lisan? Salah satu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu kita senantiasa apabila kita mendapatkan suatu nikmat, apabila kita mendapatkan suatu rezeki, baik itu sedikit maupun banyak, hendaknya senantiasa kita selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun cara yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mensyukuri nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, yaitu menggunakan perbuatan. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana caranya kita untuk mensyukuri nikmat Allah melalui perbuatan? Yang bisa kita lakukan yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 cara yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mensyukuri nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepada kita selama kehidupan kita dalam sehari-hari. Semoga ketiga cara tersebut kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita
dan kita ambil hikmah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Mari secara perlahan-lahan kita mencoba untuk bersifat menanamkan dalam hati kita, menanamkan dalam diri kita, yaitu salah satu sifat, yaitu disebut dengan sifat qanaah. Apa itu arti qanaah? Yaitu adalah merasa cukup. Yaitu kita tetap merasa cukup, merasa bersyukur walaupun sedikit yang Allah berikan kepada kita, nikmat tersebut, rezeki tersebut, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila rezeki yang Allah berikan kepada kita itu banyak, maka kita tetap bersyukur dan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Qur'an tadi sudah saya katakan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kalian, kata Allah, bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi ingat, apabila kalian kufur dengan nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Itu janji Allah di dalam Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, berbicara kita tentang janji kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah ingkar dengan janjinya. Beda dengan kita selaku hamba Allah yang dhaif. Kita manusia yang lemah. Terkadang kita berjanji kepada saudara kita, tetapi kita masih bisa untuk mengingkarinya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, menguasai hari pembalasan. Beliau tidak pernah ingkar dengan janjinya yang sesuai dengan janji yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah janji Allah itu pasti, dengan catatan kita tetap senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan dengan penjabaran yang singkat tersebut kita mendapatkan hikmah dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit demi sedikit, insyaAllah kita akan terbiasa menanamkan dalam hati kita, yaitu sifat qanaah, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang senantiasa tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas suatu rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, baik itu sedikit maupun banyak, hendaknya kita tetap senantiasa bersyukur. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Salah khilaf, saya mohon diberi kemaafan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari hambanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.